Oke, selamat malam netizen dan podcaster di mana saja, ketemu lagi dengan saya daripada Karta Bangsa Kota Bukit Tinggi. Udah Robi Sugara ya, sudah lama nggak nge-podcast kita ini. Dan untuk malam hari tajuk daripada podcast kita ini adalah bicara sepak bola Kota Bukit Tinggi, dan tentunya menghadirkan salah seorang daripada legendnya sepak bola Kota Bukit Tinggi ya. Jadi di sebelah saya sudah ada Mr. Lukin Asmara. Siapa yang nggak kenal dengan beliau bicara sepak bola Kota Bukit Tinggi. Dan kenapa dia hadir malam ini di sebelah saya? Tentu kalian temukan kita pengen berbicara mengenai true story atau storytelling yang orang nggak tahu lah ya. Yang orang yang nggak tahu, Lukit di belakang layar lah ibaratnya ya. Jadi ini akan kita angkat, dan tentu karena beliau hadir pada malam hari ini momennya sungguh sangat luar biasa. Kita memanfaatkan momen ini. Jadi monggo silakan Mas Lukit Asmara bercerita mengenai kisah hidup Anda mulai pada rahim almarhum My Love Mother ya, Sugiem sampai berkarir di dunia pro sepak bolanya Indonesia. Monggo silakan. Oke, langsung aja ya. Jadi terlahir otomatis sana pensiunan menderita ya. Cuman beruntung bontot. Ya. Bontot susah-susah pasti dimanjain kan. Ya. Memang dimanjain itu jelek. Makanya saya nggak mau manjain anak siswi saya kan. Dan anak yang nggak aktif otomatis di override karena diutamakan masalah hal-hal pokok ya. Dimanja akhirnya ngeri Ya. Aslinya saya kan orang kang menung-menung aja tuh Ya. Asli saya itu memang penyendiri, nggak suka rame-rame. Saya suka mainan tuh yang saya lakukan sendiri, kayak dulu kan main perang-perangan sampai tiduran. Nah, itulah hebatnya sepak bola. Itu salah satu yang mengubah. Saya memulai dari kecil tumbuh, otomatis di atas saya ada bintang Bukit Tinggi waktu itu. Udah Henry Susilo namanya ya. Jadi Kenal. kayak kenal. Pernah kenal ya. Ya. Jadi bintang adiknya nggak jelas kan gitu Ya. Otomatis dia pressure ke saya. Apalagi ya tapi alhamdulillah dia yang menanamkan karakter itu dari awal. Dia pressure, ya, saya sudah melalui semua yang nggak dilalui anak-anak. Kata orang kan saya ganas kan, Ya. belum. Dia ketemu saya 24 jam ya. Ya dirubah, dia mungkin tahu nih bongtotnya nanti kalau dibiarin power ini kan gitu. Ya. Jadi setiap saya aksi nyelang bola aja lah, langsung dieksekusi. Ditendang pulang ke bola kan gitu ya. Dicikui ya. Untuk saya sakit akhirnya. Ya lanjut dengan segala hal yang nggak mungkin lah, jadi artinya nggak mungkin lah siluk ini kan gitu. Ya. Tambah lagi bencana kedua saya kena, sekarang sedang booming ya. Omame, ginjal menginjal. Ginjal ya. Saya ginjal juga, cuman radang ini karena bunturan keras. Bunturan keras. Sebenarnya sepele mungkin karena waktu itu belum ada ini teknologi ya. Salah diagnosis rumah sakit tentara waktu itu. Bengkak saya ke balon, ya kan? Parah, hampir berangkat lah kan. Ternyata dirujuk, ketemu di Uniten, dilarikan ke RSIM waktu itu kan the best lah. Ya. Disitu dari ya dihidupin lagi. Itu sangat menyentuh sekali ya. Jalannya bergeraknya nggak boleh. Jadi kalau saya ingin keluar, bapak saya tahu digendong saya suruh kan, pingin metu katanya. Ya. Lihat. Jadi itu ada kurang lebih 7 bulan itu. Tapi yang parah sekali itu 3 bulan awal ya. Dan itu di lokal dulu ya, di lokal itu 4 ya kalau nggak salah. Dalam 7 bulan itu keluar masuk anak-anak seumuran saya itu juara saya kan, anak-anaknya ada teman yang lainnya gugur meninggal. Akhirnya jadi saudara namanya sih saya ingat. Itu ya, jadi istilahnya ya kehidupan kedua lah. Ya. Dan diagnosis waktu itu kan dokter anak paling top, dokter Ginting ya. Intinya si anak ini nggak boleh banyak bergegas, nggak boleh olahraga, apalagi olahraga keras. Nah sepak bola kurang keras apa kan? Ya. Sekarang yang nontonnya pada mati gitu. Tapi ya namanya tertarik itu saya terlambat main bola. Itu tadi saya suka sendiri. Tahu Pak D kalian kan ada itu penyalak jalan boleh namanya. Wah itu udah action. Saya masih belum tahu apa-apa kan. Saya sakit bahwa akhirnya saya main itu kan 6 tahun tuh. Dia malah tahu saya bebas kan. Ekspresi lah suka-suka saya dengan bola ya.
Jadi sebenarnya orang bicara keluarga, Kang itu kan punya begana, begini kesannya hebat mana kan gitu. Ya dia pikir itu hibah gitu. Ya. Jadi di sini saya cerita, jadi sekarang kan banyak ada sekolah bola, ada PPLP, banyak lah. Diklat ya. Sementara saya itu juga tidak perlu gitu sebenarnya. Otodidak. Jadi di sini saya memberi harapan semuanya bisa sih kalau mau sungguh-sungguh, memang totalitas ya. Totalitas dan kata memang nggak ada yang lain di hati kita. Masalah kualitas itu sebenarnya karena halangan, Mbak. Jadi dulu bapak saya kan jaga lapangan bola ada, teman main nggak ada. Dulu kan sekolah pagi sore ya. Ya. Tapi kalau sore kita pas switnya sendiri, saya main sama dinding dulu kan, ingat waktu kecil dinding lapangan itu. Ya. Ya itu udah panggung mau sampai capek. Oke, kita cut sebentar, Mas. Kalau diterusin nanti saya lupa jadi host ya. Ya. Jadi dari awal kisahnya ternyata Oh, ini masih lain. masih Mas cukup sangat unik ya. Jadi pantesan Bukit itu unik sampai sekarang karena dari kecilnya brojolnya beranjak remaja Tidak normal. sudah tidak normal, abnormal ya, karena pernah diopname, pernah didiagnosa punya kelainan ginjal Ya. gitu ya. Bahkan kalau bicara bakat sepak bolanya pada saat itu tuh boleh dikatakan apa ya, pandang sebelah mata lah gitu ya, berawal daripada situ Ya. sebenarnya ya. Wow, cukup sangat unik nih. Jadi buat para milenial, anak-anak muda, ini motivasi bagi kalian ya. Tidak ada satupun yang tidak mungkin selagi kita total ya. Jadi setelah itu berawal daripada sakit gitu, dan nggak mungkin bisa main bola, akhirnya termotivasi latihan dan menjadi seorang yang betul-betul mencintai sepak bola. Dan next lanjut kisahnya seperti apa? Coba Sudah? ya, monggo. Jadi di situ, jadi di sepak bola kan ada teknik sama skill. Ya. Yang saya punya ini entah apa saya akan sebutannya, kebiasaan yang kita ulang-ulang akhirnya menjadi sesuatu kita. Ya. Kayak dribbling itu nggak ada yang ngajarin, nggak mau lah, dia memang begitu terus akhirnya jadi kelebihannya begitu. Terus kebetulan punya teman, orang kan tahu long pass. Dulu kan begitu. Ya. Itu berawal dari dulu kan tuh kembali kepada kali ini kan nggak sekolah lagi. Ya. Dia ada teman, mainlah berdua, mulai ada teman. Hari dekat capek itu semakin jauh sampai berhenti. Beribu-ribu kali. Ya, itu yang saya lakukan. Saya belum mengerti latihan sepak bola itu, saya tahunya nendang bola aja. Terus mulai karir sepak bola saya dimasukin ke bapak saya karena Hendri Bintang ya, otomatis saya diselundupin lah. Ya. Klub pagi namanya Sari Baru, itu kumpulan bagus dulu. Jadi itu pemain-pemain dulu kan begini kompetisinya sangat-sangat istimewa kan, ada kayak Liga sekarang, ada Liga 1, Liga 2. Jadi pemain muda yang di Liga 1 kan nggak dapat main. Nah, di minggu pagi itulah Mak Lelo namanya. Itu coachnya yang ngurusin kami, yang memberi kesempatan ya, kalau di klub utama bisa main, Sari Baru main kan Tarkam, di situlah. Saya sangat berhutang budi sekali, di situlah saya mengenal pelatih yang sebenarnya. Terus saya cuman action di antar sekolah paling. Ya. Sekolah. Akhirnya jadi dengar dia kan udah begini, nanti ang cak nih kan gitu, malu pada hati saya main bola. Tetap respon tapi responnya bagus. Saat saya ada pulang, saya masih ingat satu busa kentara, ingat saya di Bali itu kok cukup sadonyo nggak jadi juga berhenti yang gitu Ya. Tapi karena saya masih muda, akhirnya sepatu ori itu dikadalin senior saya, nggak sebut ya. Wah, berapa ya. Ya berdasarkan itu saya otomatis tertantang ya. Terus ambil jadwal untuk sekolah, saya kerjakan. Ya ternyata nggak yakin nih. Jadi dari SMP itu saya masih latihan sendiri cuma Sari Baru, tapi saya udah latihan sendiri. Saya cuma libur Jumat, rest. Jadi dari pagi itu kayak sekolah, kayak di dinding saya. Rumah berita itu kan, saya Senin pagi ini sampai sore. Terus latihan utama saya itu di CCA kan, itu kan kosmopolitan ya, waktu itu ya, itu kan sangat sulit untuk jadi cadangannya, kita udah sulit kan. Jadi saya jam, kalau hari pasar itu nggak salah Senin sama Kamis, saya jam pulang sekolah, salam partas, saya minum sedikit, saya udah bener dengar ya,
Jalo bangunmu kurang lebih 1,5 jam sampai di stadion sampai tidur pasti. Ya, jogging terus ya. Malah, cep, bangun, ambil batuk, baru gabung sama senior. Ya. Jadi berapa kita harus itu yang mau kali-kali. Terus sekarang beda, pemain muda datangnya belakangan. Ya. Cita-cita jadi pemain bagus yang muda. Ya. Terus saya nggak punya cita-cita, saya hanya melakukan. Kebetulan saya juga udah sedikit remaja, saya ingin kandung juga kan. Dulu kan, wah kamu larilah, beko, pakai parasut, kan itu saja. Apa karena jual? Ini apa? Wah ya. Ya masih overweight. Ya. Dampak dari sakit saya overdosis sebenarnya. Pemakai berapa? Tapi dokter yang nentuin. Kita tinggal pagi itu masih balik cetak setus, sore cetak setus, begitu. Tahu-tahu. Dan pada saat pemakaian dosis tinggi itu dalam artinya obat gitu, Ya. itu masih sering latihan. Main bolanya masih terus. Enggak, itu waktu pas dia kan parah terus terapi. Ya. Terapi itu paling datangnya seminggu sekali bersuntik. Kalau pas dirawat itu tinggal bolak-balik aja. Kita nggak peduli lagi mas. Terus obat ininya herbalnya kumis kucing. Ya. Itu saya minum sampai SMP. Mungkin apa itu terus kesalahan latihan. Nah, itulah gunanya coaching ya. Saya semua saya kerjakan. Akhirnya badan saya terlalu bagus untuk main bola. Ini tegak, sebenarnya nggak bagus, kan gitu. Itu saya tahunya nanti naiknya di Jawa. Ya. Jadi ajaib ini sebenarnya kisahnya seorang Luhut Asmara gitu ya. Jadi secara medisnya, secara teoritiknya untuk bertahan hidup aja ini sebenarnya pada saat itu ya. Untuk bertahan aja udah syukur. Ya. Jadi jangan deh bicarakan atlet dan olahraga gitu ya. Itu asal Pemain liga segala Iya. macam, legenda kan, Iya. bagus skill bla bla bla. Oke, next berikut Mas. Jadi setelah Inter latihan nih, terus masuk CCA, terus dengan ceritanya Mas Rudi itu sebenarnya kita Bukit Tinggi ini bangga nih Mitra Sepak Bola, karena dulunya untuk di level kota aja, Waduh. ada ibaratnya ada divisi 1, divisi 2, divisi 3 nya. Itu Terus terang jadi pemain bola bangga. Kenapa? Jadi pemain level 3 saja itu proses sama. Seleksi dulu, ala lihat-lihatnya kan. Ya. Berproses dulu belum tentu inti. Ya, Kalau ya. nggak inti kapan mau dibangun PSKB? Jadi pada situ untuk masuk PSKB atau PSKA mungkin dulunya. Timnas lah sekarang. Timnas lah sekarang, ya. Kayak gitu. Tapi itu di internalnya Kota Bukit Tinggi. Iya. Ya, itu sangat luar biasa. Berat sekali persaingannya. Alhamdulillah saya bisa menikmati ya. Oke. Dan pertama sekali nih untuk menguji mentalnya mau tertarik datang ke tanah seberang Jawa itu kira-kira eksistensi ininya tahunnya di tahun berapa dan apa nih modal apa yang dibawa ke Ya. Jawa untuk berani menyeleksikan diri di tanah Jawa sana? Modal yang saya tahu yang saya kerjakan. Ya. Rasanya saya cukup kan. Latihan di Benteng itu saya kalau pagi sudah sedikit persiapan itu 15 putaran nah ganjang itu pusat spray saya kiri pusat itu dulu masih kuat 51 sampai muntah kadang-kadang kan. Alhamdulillah ada pahlawan saya Mas Reis yang sekarang di teman ini ya. Ya. Dulu jangankan buat puding namanya kan buat makan susah. Dia waktu itu baru kerja di pabrik tomato Ya. langsung kan itu di semua. Thank you Tes. Ya. Thank you. Jadi ang betul ngesus. Mengakuan dosa ini ya. Ya Halal apa haramnya kita nggak penting gitu ya. kayaknya niatnya enggak. Kayaknya. Saya kan. Di sini juga pemain bola nih Jerwes Supra karena sudah kan akhirnya restoran itu kan. Ya. Tukang cerita stres sedikit cerita pertemanan dan saya hargai sampai mati. Ya. Terus kali sepak bola ini aneh sekali saya belajarnya dia pernah di Solo. Ini unik lagi dulu karena sepak bola kedua pasti otomatis persaingan juga tajam. Kebetulan jatahnya musuh klub saya yang pegang Suratin waktu itu. Otomatis yang penjumlah saya termasuk saya nggak dipanggil. Dulu ada teman SMA dia Kampung Merah, Ya. itu seleksi Suratin. Ya. Langsung pasnya pulang, kalau tidak biar saya berjalan ke cuma itu sekolah nggak tahu kan. Bla 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 bla. Saya bertemu PSKB ini unik sebenarnya bukan lihat kompetisi. Ya. Tapi suatu saat saya nongkrong dulu tribun itu ada pas bulan minggu saya nongkrong di situ PSKB datanglah Mas Goyo, pemain paling ganteng di Bukit Tinggi, bang dengan gayanya keluar, dia suatu orang itu Mas Goyo main, sudah main, PSKB kurang main waktu itu latihan, game senior, orang itu masalah persiapan program, mau baru bawa itu program, main apa? Kebetulan yang namanya
nggak senang kan. Mungkin saya bagus sekali dan saya gol heading jarang sekali. Dia kayak kosong tertarik, langsung dibawa. Saya TC itulah hebatnya dulu. Lalu dihargai begitu. Walaupun saya nggak mau dibawa, saya ingat itu pertama kalinya saya kelas hotel-hotel lah, di sebuah Bukit Tinggi ya, itu BSKB. Persiapan karena baru habis bersukan, saya cuma dikasih kesempatan merasakan senior. Terus berproses lagi, saya terbuka pintu itu antara SMA. Saya di PSM, dulu pada saya main bola semua. Saya gol. Cuma 2 yang gol bersih. 9 tendangan bebas. Karena teman saya ada satu pemain itu hari nagih dan tahu kan kalau dia gitu. Terus bertemu akhirnya saya masuk tim Porda. Tinggi yang waktu itu bebas semua. Sama Liga 3, malah lebih tajam kan. Saya pemain muda, ada beberapa orang, teman saya ini. Terus itu bang, itu pun cuma sekali main. Saya bikin gol 1. Besoknya mau latihan, ankle saya kena, saya merobati badan sama berat, langsung cedera. Terus persiapan, saya belak-belak mata kan. Saya ke Jawa itu lari bos, kabur. Karena mak saya tahu ada suatu bola pas agak gede dibuang. Nggak boleh main bola. Mak saya kejam-kejam, cinta mati ya. Terus akhirnya saya komplain sama Pak D kalian itu, dibentas, saya cek, saya kabur kan. Marah, 25.000 nggak salah, tetap sampai. Makanya kaget kan. Dia responnya saya juga agak terlalu dia telepon ke rumah. Intinya biarnya di sini sampai di mana dia ini kan begitu. Jakarta, Jawa. Tetap Presur. Jakarta waktu itu sedang mati suri karena yang main bola itu nasional udah kerja kan, jadi nggak profesional sekarang. Masih tempat kita nggak ada, dari klub yang ada cuma klub. Saya dibuat temen di situ kita lagi namanya lagi bibir cukai. Ditawarin emang tapi klub. Kan cita-cita awak nih Biko. Ya. Tahu untung kan itu aduh kami untuk dia kan. Ya. Kamu dulu kalau di Jawa itu sana dia menteri itu kamu bagus diikat langsung, lo nggak pergi karena fasilitas nggak pakai. Ya. Lari pagi itu memang di situ kalau buat olahraga kasihan ada Jakarta kan. Lari Danau Suntar itu sih dan apa-apa kan. Nggak jalan ya, penting latihan. Datanglah kabar baik dari Dahen. Ya. Dengan GT masih cuek kan. Lalu seleksi pokoknya kalau bilang Jogja itu cari sendiri, lanjut sendiri, bagi sendiri, masih 5.000 rupiah ekonomi. Kereta ekonomi masih 5.000. Tiket pun tak siapa yang curi itu kan, saya simpan kenangan kan. Datang di situ pagi, karena utama tukang beca kan. Besoknya saya tahu, kiranya saya ikut pintok. Datanglah saya ke stadion menolak beda. Itu masuknya orang seleksi kan saya kan Rami gitu mas, bukan Rami aja. Kalau begini kita tahu lah kekurangan tahu ini Sriwan atau luar. Kalau di situ kan se-Indonesia dan mereka udah pemain bola semua, paling dari loncat-loncat juga tapi lain-lain udah beda kan, dari postur biasanya ini waduh serem lah. Terus saya pikir mati bukan berproses akhirnya sama saya suka. Cuman karakter saya, gila saya itu dia suka. Karena waktu itu malah ngomong ya, di Jogja ada umum. Aku tuh tidak. Cuman kita mau kan gitu, mau, dia suka. Tapi jalan-jalan di kau, nggak turun begini, berat berjalan untuk jualan. Akhirnya, saya pemain, apapun kata orang, saya sangat patuh dengan tim, latih, saya nggak pernah lawan. Dia pulang kan capek itu latihan, apalagi dulu kan. Waktu itu udah ada yang nungguin saya, pakai kunci segala macam. Saya ingat Mas Bambang ya. investor untuk menurunin berat badan. Itu perintah. Ya. Kalau kan mana agak ngeri deh. Berapa mas? Bambu pulang. Siang aku nggak nambah tuh guys. Nambah terus administrasi ini saya bocorin ya. Saya memang pintar dari dulu. Surat menyurat harus ada kan? Dari sumbernya untuk diproses itu kemudian lah kalau sekarang saya pikir ya lu kan tahu jalannya kan begitu akhirnya itulah kecerdasan improvisasi sebenarnya. Dulu telepon aja bapak saya kalau saya telepon dia ke Ciptasari namanya kan ada yang ketik-ketik sama namanya Telegram. Akhirnya saya pikir mungkin
saya ke itu PSSI-nya Malioboro. Oh. Kamu tak cari contohnya bikin ini, saya bikin aja. Ya. Jadi itu awal saya mulai. Jadi saya bersandiwara lah. Kapan gitu? Wah, jauh padahal gitu. Akhirnya pas senioritas masuk blog, ya nggak ada masalah kan. Pikir kecuali kalau pemain top pasti ditanya-tanya kan. Kita semarang sih, aku tahu kan itu. Ya. Akhirnya ya main, alhamdulillah dari awal debut saya nggak pernah jadi cadangan ya. Itu yang saya sangat banggakan di diri saya, buat dari saya sendiri sih. Main kampung, bla. Endingnya promosi kami. Ya, dari kalau sekarang Liga 2 ke Liga 1 promosi. Peleburan terakhir ke 9 bulan itu ke Liga Indonesia di situ kan. Iya. Tapi itu kata orang, apapun itu, bang, baru beberapa main udah di Liga pertama ya, saya lutut parah. Ujung pandang kan, siapa nggak tahu kan, saya nggak tahu dia main apa kan, namanya senang main bola, saya main berapa kan gitu. Itu saya pikir sekarang respect. Ya. Bang senior tuh walaupun hargai, paling tidak ya jangan dimain-mainkan gitu. Ya. Cuman saya mahal bos. Saya kadang lah pokoknya. Terus Lutut. nggak sadar, ya parah banget. Dan bikin saya mengatakan gitu. Proses, untung aja waktu itu saya nggak mau dia apa-apain kan, saya cuma diem saja. Ada teman baik, ya kalau orang Jawa kan lucu kan, dia mau bantu aja, seolah-olah utang kan. Iya. Kit, kalau kamu mau gini obatnya, kalau kamu mau lo tak coba. Wah itu menderita sekali tuh Pak. Jadi kalau dulu kan Palestina nggak ada, berak aku situ masih lubangin gitu. Wah, kawan-kawan akhirnya mulai jalan sendiri segala macam, mulai bisa berangkat. Itu saya kena rokok. Jadi ya saat kata walau kan, saya juga cerita karena nanti saya rokok kan memang nggak bagus. Cuman ini kesalahan yang nggak bisa sebelum bisa saya hilangkan. Ya. Ini jelek buat kalian saya bilang. Pertama nanti kamu nggak bisa duit, maling kan Bang. Di luar aspek yang lain. Jadi kita harus jelasin kenapa lu kok kelepas itu. Saya udah jelasin ke anak-anak saya. Ini saya, kita beda kan gitu. Jadi jangan tiru-tiru. Kamu begitu bisa kan itu. Jadi endingnya cedera otomatis. Saking berkilaunya saya di awal, masih ada putra-putra tamu yang kenalin saya dalam keadaan cedera. Aku tuh masih Gary, masih dia nggak usah, banyak tuh maafia apa. Ini kan pulang sih loh. Ya pikir aku kan sakit, memang waktu itu memang begitu di progres kan ketemu latihan. Alhamdulillah saya ketemu waktu itu MBC sampai sekarang top level coach ya buat Indonesia. Itu dia doang yang bisa dapat. Itu memang kerasa, kencing saya kayak kabur ini. Ini orang tua terus konfirmasi ini. Wah, jadi Hendro itu datang ke Jogja kan, aku pulang kan itu, yuk ada pulang kan itu. Akhirnya ya awal kan gampang kan, tak kemana apa ya orang sebenarnya kan. Aku ngelatih kait apa? Jogja, namanya berangas. Jadi kain segala macam, memang kerjanya ya biasa lah. Tak jamin bola. Bapak apa nggak masalah main bola. Akhirnya senang kan, rapi lah. Tapi aku terpaksa pulang kan. Pulang, nggak jelas. Akhirnya keputusan nikah. Kacau tuh, setelah perang nikah. Otomatis bingung kan. Kawin, datang jawab kan. Main-main ketemu lawan Pusako hotel. Ada Pak Sardi, salah satu manajemen, senang sekali sama saya. Terus suruh orang datangin. Begitu mau kerja nggak? Kerja di hotel kan nggak terbayar sama sekali ya. Iya. Rapi-rapi kan. Tapi butuh. Ya. Dan saya datang, saya lihat di Sapang kan cuma 2 orang bisa datang. Tapi saya nggak tahan, saya mau pulang. Jadi saya masuk sore, ada senior dari IP almarhum Al-Fatihah yang bilang dia tahu, kalian tahu perasaan ya temenin saya. Masa pulang nih, Pak? Nggak kuat kan kerja begini. Akhirnya kebablasan sampai 2 tahun kerja. Kalau bicara mental, bicara pesona sebenarnya nggak ada. Tetap aja mungkin gimana. Saya friendly, malah teman-teman yang pakai mobil, tinggal lah beda, gitu. Jadi itu sebenarnya kiri itu mental, kan? Jadi
Saya nikmatin, saya bawa sepeda, saya selalu lihat depan itu Pak ya. Dijanjang gitu kan, sambil bercanda sama cewek-cewek kan. Bun, nonton Bun? Cewek itu Bun. Akhirnya, saya anggap itu karma. Itu, kalau Pak Robi bertanya pengalaman apa yang paling saya, itu yang paling berharga, paling mencambuk saya pikir mah patang rasanya Aden dengan fasilitas begini kan. Ya. Sini ada yang mau isi orang kan gitu. Tapi saya nggak enak, teman-teman saya yang hebat dulu, maksudnya tahanan bukan apa ini ya. Ya itulah bila semua saya jalin aja ya. Mungkin Robi masih ingat kan, bila saya kecil. Ya. Soalnya saya lihat waktu itu saya juga kecil main sepeda nganterin es ke kolam renang. Jadi waktu kerja di Pusako itu intinya dalam hidup makhluk di saat itulah titik baliknya, ibaratnya pembelajaran terbesar di situ. Karena dulunya kita stay di hotel, kita yang dilayani, terus sekarang kerja di hotel jadi jongos sebenarnya. Feel-nya pada saat itu ya. Jadi itu titik baliknya. Nah, dan akhirnya comeback lagi ke lapangan sepak bola dan merintis lagi di mana, di PSP di mana. Nah, itu sedikit tuh bocoran tuh. Gimana prosesnya tuh? Jadi ya kembali berdiri saya tahu sendiri. saya pelajaran kan dari saya karena dan fakta ya. Di Hotel Bintang waktu itu standarnya kan memang ngapain jadi tamu. Jadi jongos saya kasih senang. Di sini ya jongos ini ya tetap aja jongos ya. Iya. Terus saya milih, saya bertanya, ada jadi di mana nak semua orang? Aku waktu Steward namanya. Steward kok gak keren banget itu pilih aku. Tapi masih boys. Jadi kalau sih lah kan. Jadi bapak saya seperti yang lain. Tapi memang kok bisa di situ kan, makanan semua ada dan orang saya tidak mau mempermasalahkan. Ya. Ya, itu tadi tugas marah, padian celah. Ya. Masuk ke Cilor saya duduk dari dalam. Pokoknya akhirnya agak enak begini. Kebetulan waktu itu Pusako kami masuk ikut aktif lagi mulai. Ya. Di Pusako itulah saya mulai. Akhirnya anak pertama saya udah umur 2 tahun, Fani. Kan udah sedikit kurang dia kan. Pikir di momen ini. Dan saya kalau mau takdir yang lain, mungkin udah hebat, tapi nggak punya saya main. Ya. Ada Pak Idris Manulang dulu, hebat tadi gue sih. Biasa yang sekali sama aku, ayo ikut aku. Oke, mau main apa kita? Kapal, apa gitu. Enggak Pak, aku salah sini. Salah kemana ini? Gitu. Gitulah. Saya keluar, saya ke Jakarta. Di situ ketemu Bang Iwan lagi SSB ini. Ya. Kayak ngapain? Ini bisa nih, pakai nih. Ini bisa tinggal kan gitu dia pasarnya. Salah satunya begitu. Akhirnya nyambung BND, jadilah si BND endingnya kan. Sampai di mana tadi Pak ceritanya? Ya, kembali lagi bermain bola. Bermain bola, akhirnya PSKB, bapak-bapak tim nggak jelas, nggak punya pelatih di awal aja. Ya. Kami aja. Mungkin ada beberapa pengiring, ada Boy, sama Yono. Ya, Moyono. Tapi status mereka nggak ikut sebenarnya. Ya, pemimpin rombongan lah udah enggak. Yang kita sebenarnya. Karena cerita juga yang beliau ya. Berangkat, boom, bla modal nekat. Nah, itulah karakter PSKB tercipta di awal. Ya. Izin ya, PSKB di zaman saya itulah yang sadis, ya prestasinya, yang karakternya ya. Ya. Betul. Jadi istilahnya prinsipnya ya bahasa sepak bola daripada kalah pakai itu betul. Karena memang nggak ada yang lain, kita mau menang. Kalau pas dari situ kita boleh beli, kita merah kuat. Ya. Fire tetap, saya sangat fair orang. Terus dulu saya kan kalah, saya leader, saya sikat duluan, angkat takut timpa duluan. Seharusnya leader begitu. Ya. Sekarang salah satu yang nggak ada, main bola ini egonya gede. Jadi nggak ada lagi sosok-sosok yang mungkin lah zamannya. Dulu saya selalu, otomatis mental ya, baru-baru dan sepatunya. Bahasa orang, lo yang cepat dan paling yang cari bekerja pulang, tak buktiin. Habis itu mental itu berapa jadi. Sukung saya setelah karakter Messi segala macam. Dan saya tahu, ada yang dibuang pasti nggak sembuh. Itu karakternya, tapi yang betul tahu aku maksudnya. Akhirnya sekarang Pak Messi kayaknya ada topan ya Pak Messi. Sudah Messi ya. Ya itu itu yang dapat masa gini. Ya. Itu akhir tahun 90-an lah ya, tentang Enggak, itu 90 udah 95. Ya 95 ke 2000-an lah maksudnya gitu ya. Dan saya masih ingat itu karena saya baru mengenal sepak bola ibaratnya, baru total belajar. Bahkan pengalaman pertama saya pun dulu ingat nggak Mas di bawah ya. Terus saya bermain dulu di level senior, dan yang paling luar biasa betul PSKB itu generasi emasnya tahun 99 ya Mas ya. Ya. Yang sebelumnya itu punya klub namanya
PU ya. PU ya. PU ya. Itu top sepak bola PSKB dulu semuanya bergabung di situ. Jadi idealnya kan begitu, dulu ada PU yang menampung Gunung. kayak pemain-pemain yang muda yang potensial, kasih wadah lah. Ya. Enggak mewah-mewah tapi ada. Terus sepatu ya kita bertanggung jasa banyak di Gunung ya. Ya, saya ingat tahun 99 itu sepatu saya Umbro padahal. Sana Ateng Areng ada yang pakai Umbro, saya pakai Umbro pada situ. KW? Enggak asli. Masuk ingat nggak bawa saya ke Payakumbuh dulu? Kita final. Ikut? Masih kecil. Itu tuh yang main di PSPU itu saya ikut main. Betul. Masih Santoso, abang kipernya, gitu kan. Kan saya nggak bohong cerita di Usianya 14 tahun. kita di sini kemarin kan, saya paling peduli Ya. sama anak-anak kita. Oke Mas, selanjutnya kembali ke itu tuh, ke Liga Pro lah ibaratnya. Waktu itu kan di PSP Padang. Ya. Ya sesudah itu gitu. Jadi PSKB dengan berangkat dengan nama itu saja, akhirnya kita masuk kalau nggak salah itu berapa besar udah nasional. 8 besar lah. Belum. Belum. Jadi itu kalau sekarang kemarin kan 76. Sekitar segitulah masih banyak sih. Begitu lolos ada perhatian. Kami gitu dulu, buktikan dulu, baru mungkin ada perhatian. Tapi dulu bukan ini ya. Zamannya Pak Duplik jelas urusannya. Jadi kita datang misalnya, Barangko. Bisa ya. Beliau respon aja. Bisa dipanggil lagi, enak. Aduhnya merah tuh 5 kuanti. Jadi kita memang nggak ini mas, memang kita fight sampai gimana aja. Kita kan nggak nyangka juga kita menang terus, tapi memang menang terus. Akhirnya pulang karena kehabisan uang, lapor, pulang hari pulang nggak boleh, tak ada apa kan gitu. Akhirnya itulah yang kita taruh itu bertahan lama itu sampai 2015 masih ada tuh, yang 98 itu nasional terus kita. Dari begitu naik ya, akhirnya tim itu dilatih Pak John Arwandi, salah satu sekarang ya, profesor sepak bola kan, Ya. kembali Indonesia ya sama Emra Agus ya, top coaching lisensi ya. Pak John datang, saya ditawarin, Pak John kan habis itu dipanggil karena salah satu orang prestasi di PSB, ditawarin lagi PSB. Ya. Cuman saya kembali pun problem. Saya udah punya anak, saya ada SSB walaupun liter saya samakan, Ya. saya nggak bisa pergi aja kan gitu. Banyak juga yang salah itu, mungkin bukan begini. Akhirnya nelfon Pak, saya bilang saya nggak bisa pergi aja, saya harus persiapan dulu. Kasih saya waktu 2 minggu, akhirnya saya hajar lagi kan, saya bisa berangkat. Alhamdulillah, punya Bang. Saya sempat 3 musim, ya alhamdulillah di PSB pun berkontak nanti yang saya tetap prestis kebanggaan saya sendiri ya. Terus habis presiden saya kita harus Padang sebenarnya. Ketika ada Nuni sama Mas Ferry. Ya. Terima kasih. Kembali saya mengikuti arah saya aja. Ada telepon dari Bang Iwan, dari Libero, kalau bisa Libero. Bisa aja, gitu kan. Waktu itu kan yang penting main-main, Ya. cari duit, harus bawa itu cari duit. Saya yang penting dibayar kan gitu. Mau main di mana, posisi di mana, yang penting fasilitas saya bisa pantas. Akhirnya saya kembali cerita sepak bolanya, Bali belang sampai 2008 saya pensiun di Persibo Probolinggo. Yang kita hitung di sini kan profesional, Ya. sebagai rumah, Ya. rumah kita. Jadi tidak perlu disebut ya, Ya. sudah pasti. Itu 2008. Dan masih ditawarin 2009. Itu ada PS Palembang lumayan gede. Akhirnya jemput segala macam, saya putuskan untuk lisensi sekolah. Ya. Dan di situ tuh berarti transisinya ya dari pemain terus sudah mikir nih ke depannya pasti masih berkecimpung di sepak bola, move-nya ke dunia kepelatihan lagi. Ya. Ambil license pertamanya di situ Mas. Iya. Ah. Tapi tetap saja sama di awal kali nggak punya cita-cita saya juga. Nanti sekolah dulu. Ya paling nggak buat pelatihan anak saya kan gitu, buat ya pengayaan lah. Terus berjalan sampai hari ini saya nggak pernah menjadi juga jadi pelatih. Mau kemana nanti segala macam. Cuman tetap aja saya ada garis itu ya. 55 nggak ada perubahan. Mungkin saya nggak melatih lagi. SSB kan nggak melatih. Ya. Saya di SSB aja. Mungkin dengan 100% di situ ada pengembangan yang belum saya lakukan sekarang kan, karena saya masih otomatis saya masih punya utang karir kan. Kalau amatir dan saya anak pusat banyak sekali dapat tawaran dari teman-teman
Cuman amatir. Kalau saya hitungnya sepak bola itu dua, profesional amatir. Ya. Pernah ditelepon beberapa tahun lalu sama teman dekat saya, Sintor juga belakangnya kan. Nggak mau nih, saya pikir gini, saya nggak sok, saya juga punya apa ya, rasa kalau yang sudah ngapain ulang. Ya. Nah, ada sedikit harapan dari Mas Japri Sastra, tahu kan? Ya. Ya, nawarin saya Celebes waktu itu. Dia bilang betul, saya juga suka dengan dia. Ini bagus buat kau karena begini, oke? Cuman saya belum biasa sih, tapi dulu kan jauh. Lebih Sulawesi ya. Betul nggak salah Liga 2 bagus dia manajemen waktu itu. Cuman Mas Jap main serong sama Persipura Jayapura. Saya dengar, oke nggak ada kabar. Saya maklum ya, siapa nggak pengen megang Persipura. Padahal kan kalau saya pikir terlalu cepat Mas Jap kan begitu. Akhirnya lebaran saya ketemu dia nggak enak kan. Saya bilang biasa itu Mas. Kalau belum ya belum, cuman kan Mas terlalu cepat ya begitu. Akhirnya nanti intinya kan begini ya, sebenarnya lalu lepas sendiri ya. Gitu, jadi cukup ada tawaran. Cuman salah satu yang menghalangi saya itu mungkin saya terlalu lama bertualang. Cintu keluar, Ya. malas rasanya buat keluar rumah. Sementara kalau buat hidup di sepak bola ya keluar kan gitu. Jadi dari apa yang Mas Luk sampaikan, berarti Mas Luk ini sebenarnya orangnya belum dapat pakem dari saat ini. Karena pertama yang saya tangkap, poin yang pertama itu beliau punya target di usia 55. Permisan nggak bosan nggak? Enggak, lanjut. Punya target usia 55, kalau nggak sampai di level itu. Ada grade lah mungkin yang saya cari itu ada ya. Dunia profesional, tak profesional itu kan nggak perlu divisi. Iya, ya. Dan kalaupun di usia itu nggak dapat, berarti melatih SSB lagi gitu ya. Jadi, Ya. Jadi hidup buat saya kita yang tentukan. Ya. Mau ngomong sekarang lisensi mahal sekarang saya banyak kasihan ya rekan-rekan ya orang lisensinya mau bantu saya juga saya nggak enak. Saya sangat hargai, bukan saya ambil sekolah, saya sangat menghargai sekali karena untuk mendapatkan itu kan Pak ngomong lah nanti begini iya dari Sumbar lah Indonesia lah jual kambing bala tanpa jadi dunia sepak bola ini ya makanya. Oke Mas, sebelum kita closing nih, ini yang paling menarik di antara sesi dari kita bicara tadi. Ini mengenai karakter seorang Lukit Asmara. Nah. Yang publik nilai, yang Lukit itu banyak negatifnya. Iya. Banyak temperamen, mau menang sendiri gitu. Tapi itu tuh persepsi bagi orang-orang, ya itu terserah mereka gitu. Iya, betul. Kalau bicara sepak bola, terus terang ya kita akui enggak. Saya nggak ada lawan lah ibaratnya. Jadi yang saya maksud itu saya bukan meminta masuk untuk mengklarifikasi siapa Ya, sebenarnya Lukit tidak itu. perlu. Yang kita pengen tahu gitu, dinamika sepak bola di mata Mas Lukit itu seperti apa, hingga orang-orang itu tahu sinkronisasinya dengan karakter temperamen seorang Lukit itu dengan maunya dengan sepak bola seperti apa? Tunggu ya, ini ada yang terlewat sedikit, kita bicara pagi langsung. Kalau bicara melatih, nggak kuat, saya nggak sekolah, saya mungkin junior dari Henry pasti senior saya. Ya. Kenapa begitu? Entah kenapa. Saya dulu main pagi, belum gabung sama Telkom. SMP dan satu saya ditawarin mati Telkom. Alhamdulillah Pak Haji Syukri 2 tahun waktu itu. Tanpa saya tahu mati apa, saya pilih-pilihan ya kan. Ya. Lulus SMA, saya mati PDAM, masih mau berangkat. Akhirnya saya cabut ke Jawa, akhirnya tim juara, Sumbang. Terus PSKB, saya pulang, saya pernah ngalamin PSKB di event resmi. Kalau dulu kan Sari Cup itu event terbesar di Sumatera Barat. Kenapa? Yang undang kan PON semua. Ya. Cuma itu PSKB itu pun 6 VIP kan. Enggak perlu diceritain nama lah, lu kan nanti kalau dari PSKB kan. Mungkin saya pernah ngalahin dengan tim kampung. Apresiasinya itu. Apri pemain saya juga dulu tuh. Dengan pemain buangan yang ada di sini. PSKB. Terus kalau bicara next, ya kalau tentang saya nggak pernah peduli apa kata orang tentang saya selagi di lapangan. Kenapa? Saya pikir nggak mungkin lu lebih tahu dari gue. Ya. Lu lebih hebat dari gue itu bukan sombong, karena kita udah action dan terbukti kan. Kita sama-sama modal mereka nyali segala macam nggak komplit di situ, udah ketahuan. Dan saya tidak bangga dari main bola, cuma saya bangga saya bisa merintis dari anak yang saya ceritakan tadi berhasil jadi olahraga aja lah, ya kan? Dan sebenarnya itu tadi saya pikir mati lah, kalau itu mati di dunia yang saya cintai kan gitu.
Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi intinya kalau bicara sepak bola, apapun itu intervensi daripada Jadi begini, biarkan saja ya. itu kan pandangan moral namanya saya. Melatih, kenapa ini saya ceritakan, ini malah sebenarnya kebalik. Saya takut guru itu bersama ilmu yang bermanfaat, itu saya pertontonkan di akhirat. Jadi mending saya matilah apalah, yang penting saya paksakan untuk melaksanakan ilmu yang benar. Duanya kalau dia pasti ngalah, akhirnya putus. Tapi kalau dia tahan, paling tidak saya sebut jago ya, segala pemain PSKB bisa DJ dengan mentalnya. Dan saya pun punya maksud untuk menanyakan itu agar publik tahu. Iya. Malam ini ibaratnya kita buka semuanya. Jadi begini, ada tempat-tempat yang eksekusi namanya. Makanya Pak, klub Eropa itu latihan kan di hutan resmi. Wah, kalah kita salah, ya kan? Beckham aja sepatu sama ya. Itulah kira-kira. Jadi menilai, terus orang kalau bahas sepak bola ya, itulah dunia sepak bola. Makanya di SMP saya juga, saya nggak kasar. Sepak bola tetap sepak bola. Bedanya kan junior, senior, sepak bola. Dia kan akan menghadapi hal-hal begini. Saya mulai dulu dengan step-step yang buat anak-anak. Ya kalau saya seperti yang dibicarakan penggemar-penggemar saya, nggak berani lah anak-anak manjat-manjat saya. Ya kan? Makanya saya tidak peduli, berarti ya, isokan tidak ada masalah kan? Itu di luar konsep. Dan saya nggak mau tahu kalau sedang mati. Dan misalnya ada yang tadi tanya, saya jawab Joiko Mako Kajadi. Benar kira-kira. Hanya tanggung risikonya kan gitu. Saya nggak tahu dicoba pajak tuh perkara begini, nggak urusan saya. Terus kalau karakter gila, emak saya mirip sekali sama emak saya. Mak saya pun, tahu lah, atas ngarai Bu Borde, tahu semua. Saya di karate di buku ya, tentang itu juga dia sama almarhum. Jadi di bawah Eropa, dia kan malu, masa anak ditendang. Dia bahasa Spanyol nih, ini ditakoni Mbak, ngomong dia kiboyo. Aku ngangguk kan, ini lah itu cerita sama mak saya. Jadi itulah kita Asmara, kita denang penyakit. Mau yang bengek, kita bengek. Itu ada tinggal dua itu. Jadi ya itulah saya. Gen saya mungkin kuat emak saya. Dari wajah saya sendiri ada emak saya kan. Oke, lu puas netizen kita udah Puas loh. puas. Hati-hati yang bengek, wang bengek. Puas sampai. Oke, pertanyaan terakhir saya nih sebelum closing ya, karena timing kita udah mau habis nih mas. Boleh. Ini bicara sepak bola Bukit Tinggi ke depan. Dan sepak bola yang sedang ada di perhelatan untuk saat ini, ya sebagai seorang yang memang punya kompetensi full di sana, Kata Anda. ya wajar dong persepsinya sih bos, gitu ya. Bebas ya. Boleh kasih sedikit pandangan dari Bung Bukit Asmara ini, coba Jadi, apa begini. yang harus diwujudkan? Sepak bola, kalau pelatih aksi. Ya, Kalau yang merasa menguji, ya udah lah. ya, Kita nggak pada lebar di sini karena ini saya bilang ini rumah ya. Ya. Jadi ada pihak yang salah-salah di sini. Ya, saya senang kayak Mak Maui, saya kekumpul. ya, Mak Maui selama ini kan di luar. ah, Bukit Tinggi ini aneh. Ya. Dengan segala dinamikanya, beliau kan belum pernah. ya, Bukan kita lepas dengan senang, ya kita tahulah kapan saatnya kita bikin masuk. Beliau kan senior ya. Kalau saya sih nggak mau bantu, selagi siapapun itu kita bantu. ya, Saya sangat menghargai kemampuan masing-masing siapapun. Saya nggak pernah meremehkan, itu bawaan saya aja. Intinya saya pernah bilang, malah bilang, kau jangan berubah, kau itulah ya, ya. yang itu katanya, itu memang orang-orang sekolah. Malah kendaraan kau ini yang ditunggu sudah di atas, kau nggak muncul-muncul, kau entah kemana katanya. Lebih seru kau dari Henry katanya kan. Lebih, kalau ngomong entertainment sepak bola lebih hidup, gitu loh. Oke, kayaknya asik nih. Kalau bisa sesi kedua kita bicara lebih jauh lagi ya mas ya. Ya jadi intinya kita cerita malam ini ya itu adanya, kita nggak menyinggung pihak-pihak, cuman kembali ke saya bina anak-anak semua punya harapan. Dan sampai sekarang pun, insya Allah nanti kata bangsa, PKB, apa partai apapun, saya nggak orang partai, saya mau dibantu partai apa aja. Ya. Asal jangan PKI aja, nggak boleh ya. Jadi itulah adanya, terserah berpolitik segala macam, asal bantu saya terima dengan baik dan saya lakukan sama. Jadi memang kita nggak munafik ya. SSB ini kan nggak sama-sama sekolah, dia pikir saya dapat bos segala macam, pentil aja nggak ada yang bantu.
Itu fakta ya. Tapi alhamdulillah Tuhan nggak pernah tidur kan. Ya. Ya alhamdulillah rokok saya masih lebih fry, batu ori. Apa lagi? Kalah gua acara. Nanti saya mau sesi kedua di sekretariat saya, Mek. Oke. Kita kenalin. Nah, ini saya sendiri. Saya orang Jawa nggak pernah kuliah, sekali kuliah gigi. Jadi memang makanya semua, Mek. Kita sekarang kan di luar, jadi sepak bola, bukan demo, lukis, yang tahu menang berhasil apapun caranya. Dan saya Andre itu kan kagok, dia mungkin saya sayang sama saya, dia sensitif mas. Jadi padahal orang itu bercanda, Andre bilangnya ngomongin gitu loh, nggak biasa nih mas. Saya cuma ada juga cara bagus itu. Ya, bos. Kalah bawa cara kan. Bos. Kebelet. Oke, baik. Kalau dengan seorang lebih kita bicara banyak banget sebenarnya. Udah cukup informasi pertama ya Mas ya. Ya karena itu tadi ya, hidup saya kayak sinetron, Ya. banyak sekali ya, bicara karakter segala macam, berhadapan sama seseorang ya di bidang-bidang aja. Jangan takut oh dia si ini si itu. Kita kan punya masing-masing. Ya. Oh di situ radio di Menyatu ada salah satu radionya lah berdiri. Dan berdiri tegak lah, omongnya. Jangan takut. Kita kan nggak maling, nggak apa. Yang ada hanya bicara tentang organisasi, paling perlengkapan segala macam yang kita tahu kan. Nggak mungkin kalau dia tahu kan itu. Oke, kita mau closing dan tertumpang pesan buat Mas Hendri Siswa, apapun itu bentuk pengakuan daripada Mas Bukit barusan dan tadi Itu terus besok dia pulang tanya. ya intern beliau berdua. Itu sih yang saya maksud gitu. Kita nggak pernah bisa ikut campur. Dan baik sobat semuanya. Cerita terakhir pulang. Ya. Statement aja. Boleh dibagi nih closing statement sebelum kita tutup. Silakan Mas Bukit. Jadi ya, di sana titik pandang aja. Hidup Ya. sebentar. Buat saya gampang aja hidup di situ. Kalau kayu nak segala macam, musuh sih tidak punya. Ya. Mana sih itu? Jadi saya sangat suka bermusuh karena itu memotivasi. Ya. Terus terang. Jadi orang di dunia sepak nggak nyaman, saya nyaman. Balik-balik saya orang aja yang takut banget. Saya memang senang. Minta lihat karakter orang takut banget. Ya itulah dunia saya. Itu aja. Ya, besok disambung lagi. Saya maunya anda datang ke sekretariat saya capek bangun dulu. Ya. Jadi Salam olahraga. salam olahraga. Oke guys. Oke. Terima kasih Mas Bukit untuk waktunya dan apapun yang kita sampaikan itu semuanya adalah motivasi buat pecinta sepak bola Bukit Tinggi dan next generasi. Ya. Ada contoh nih, ada kiblat bagi yang mau menempuh dunia profesionalnya sepak bola. Dan akhir kata terima kasih untuk atensinya dan di sesi kedua kita akan bertemu lagi nih dengan Bosnya Bukit. Nah. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.